Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Hai teman-teman. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum nih apa itu otonomi daerah? Oke, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang 2014, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem negara Republik Indonesia. Kalian masih pengen lanjut gak mengetahui tentang otonomi daerah? Tonton video selanjutnya ya. Nah, di sini teman-teman, otonomi daerah bisa juga disebut dengan otoda. Otonomi daerah pertama kali diberlakukan di saat reformasi 1998 itu terjadi. Hal ini merupakan salah satu wujud dari penyerahan tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk mengurusi rumah tangga masing-masing. Ini sebagai wujud dari bentuk jalannya demokrasi dalam memberikan ruang kepada masyarakat sipil untuk merespon permasalahan daerahnya. Kita tahu bahwa ada beberapa faktor yang terjadi keberhasilan dari otonomi daerah. Yang pertama, bisa kita tahu bahwa dari keberhasilan otonomi daerah itu tercermin dalam bagaimana meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Selanjutnya itu kemampuan struktur organisasi serta kemampuan dalam mendorong partisipasi masyarakat di segala lini kehidupan yang ada. Nah, selanjutnya, hal-hal yang dianggap menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan jalannya otonomi daerah, yaitu komitmen secara politik antara pemerintah pusat ketika otonomi daerah itu diberlakukan harus sesuai dengan amanat konstitusi. Jangan setengah-setengah kalau jalannya dalam memberikan ruang itu. Paling tidak, berikanlah hak sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk bagaimana melihat situasi daerahnya masing-masing. Hal yang kedua, yaitu benturan antara kepentingannya elit lokal. Ini yang paling berbahaya selain ada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN itu masih merajalela di mana-mana khususnya di lingkungan wilayah elit lokal. Di satu sisi, kita melihat bahwa ketika penerapan otonomi daerah itu dilaksanakan, pemerintah daerah harus punya komitmen terhadap kebijakan yang bersifat kreatif, inovatif, dan tidak lagi tergantung pada pemerintah pusat, sebab ada banyak potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang itu menjadi ruang untuk mengelola dan menciptakan sebuah perubahan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya menurut teman-teman, apakah penerapan otonomi daerah itu sudah sepenuhnya berhasil ataukah belum? Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Saya pikir ada hal positif dan negatif ketika penerapan otonomi daerah itu dilakukan di setiap daerah masing-masing. Oke guys, itu saja video pelajaran terkait otonomi daerah dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Thank you for watching.